Inggris ini mengeluarkan ultimatum yang pertama, yaitu untuk mengumpulkan seluruh senjata yang ada di masyarakat Indonesia kecuali TKR untuk dikumpulkan di dalam satu gudang. Ultimatum itu berarti kayak Perjanjian. Bukan perjanjian Pengumuman tuh. sih? Iya, peringatan. Tapi Indonesia ini nggak diindahin ya lah. Buat apa orang kita udah susah-susah dengan dia lagi posisinya udah merdeka kan? Iya. Cuma 46 loh. Terus karena si Indonesia ini nggak mau, terjadilah perang. nggak terima dia rupanya nih. Enggak. Tuh minta-minta. Nggak suka kan ini emang kayak Buat gini. sendiri lah. Iya kan? Bisa jadi buat. Terus TKR dan badan-badan perjuangan lainnya itu memperundingkanlah di MP3. Tahu nggak MP3 itu? Apa tuh? Majelis Perjuangan Persatuan Periangan. Oh. Kirain senjata tadi. Berarti yang kayak di lagunya nggak? Beda dong, beda Beda. dong. Periangan kan kota Periangan. Nah, terus di situ tuh mereka mengambil keputusan bahwa kalau mereka itu akan mengosongkan kota Bandung dengan sengaja. Baru dibakar. Jadi habis Bener-bener bisa dibakar. Bisa di Satu Bandung. satu Bandung. Wah, keren kan? Terus banyak tinggal di mana? Terus mereka tuh sengaja diungsiin ke atas bukit gitu. Oh, jadi udah memang udah dari pengumuman juga ya. Udah. Berarti Bandung yang cantik sekarang ini hasil dari Bumi hangus itu. Bumi hangus. Oh nggak bakar nih. Jangan. Itu panasnya gimana? Ini udah panas. Udah lagi udah. Sama tahu setelah dibakar kan jadi kayak Bandung. Asalnya kita nggak lari kemana? Oh iya. Oh jadi Berenang Singapura lah kita. Kita. ya masakan. Lanjut. Lanjut ya. Itu tuh harusnya jam 12 malam. Harusnya jam 9 malam. Tapi diundurin karena di situ si pihak Mica dan Inggris ini tuh belum pergi keluar Bandung. Oh, takut ketahuan. Iya, takut ketahuan. Jadi mereka jadilah jam 12 malam tank kosong Sepi-sepinya itu. kosong. Iya. Di situ tuh udah dilengserkan ke atas kan masyarakat Bandungnya. Terus di situ ada Muhammad Toha. Yang Muhammad Toha itu bagian yang buat bakar-bakar itu. Jadi kan betul-betul disiramin bensin satu di Bandung. Bukan bensin. Jadi dia tuh kayak botol, terus dikasih kayak penutup, terus dalamnya tuh ada cairan. Isi cairannya kok Cairannya itu kayak minyak tanah nggak sih? Minyak tanah atau bensin lah. Tahu nggak sih ya kalau orang tawuran kayak dilempar terus tiba-tiba kebakar? Lebih ke air keras gak sih itu? Bisa jadi sih. Jadi botolnya tuh warna hijau. Tahu kan? Berarti Tahu, orang tahu. orang Indonesia. Iya, Muhammad Tuhani orang Indonesia. Dan tapi sayangnya dia gugur di situ. Dia kebakar. Enggak. Jadi Dia tuh kayak apa ya? Dia tuh nggak tahu kalau ada bom di situ gitu loh. Bom ini. Iya, bukan saja sih. Dia nggak ditanam gitu, tapi kayak emang udah dipasang gitu. Di salah satu rumah warga. Oh mungkin rumah warga ini tuh jaga-jaga juga nggak sih sama tentara. Tapi malah kena itu ke dia kan. Dia. Kasian sih. Nah, setelah itu 3 hari kemudian, setelah pergi itu, Inggris itu mengeluarkan ultimatum yang kedua, yaitu untuk mengosongkan kota Bandung di bagian utara dan selatan. Pindah ya? Iya, Semua nih. iya dari awalnya utara, jadi ikut juga ke selatan. Lama-lama masuk Bandung gitu. Iya, terus setelah itu juga mengeluarkan ultimatum yang ketiga, Lagi tuh. mengosongkan seluruh kota Bandung. Kan beneran betul satu Bandung semuanya, jadi kayak buat apa semuanya? Padahal Wah jadi markas tuh semuanya. Iya. Seluas separuh banget. Kita itu sama Bandung. Indonesia. Sampai nggak ada negara lainnya yang mau dijajah. Thailand lah nggak dijajah. Nggak pernah gitu loh. Ya, tapi Taiwan nggak pernah dijajah sih. Ada dia pernah dijajah gitu. Nggak lama gitu loh. Oh. Terus Bandung gimana tuh? Baru tuh setelah itu Bandung tuh hangus gitu aja. Banyak dibakar lagi tuh ya? Iya. Sudah hangus. Jadi mereka yang dilarikan sedikit tadi tuh gimana? Itu nggak tahu kemana. Ya serius nggak tahu kemana itu. Jadi itu udah mereka bilang mati gitu juga. Tapi iya betul baru tahu. Kalau misalnya yang dibakar Bandung kan kayak kalau misalnya Bandung ke sebelah Bandung itu apa gitu kan itu kan nggak perlu yang kayak kita naik kapal itu kan nggak Iya. perlu. Jadi Iya mereka sih, masih bisa dataran. jadi mereka bisa yang kayak jalan kaki lebar bulan tuh. Mungkin mereka ke Jakarta. bisa jadi.
Tapi menurutku lebih bagus dibakar gitu sih daripada jadi bakar. Lebih bagus kayak gitu. Jadi bagus ya. Tapi nih kayak brilian. Tapi di Jawa Barat ada juga peristiwa lain. Oh iya. Ya itu tuh kayak misalnya perlawanan di Sukabumi. Terus juga ada di wilayah Gunung Mangasigit atau yang kemudian lebih dikenal dengan pertempuran Cimenare. Berarti masih daerah-daerah sana itu Iya, ya? satu tanah. Tapi kita nggak tahu. Sekarang tuh ada nggak sih daerah Cimenare gitu? Nggak pernah dengar sih. Apa juga pelosok? Ini yang kalau Oh, bisa pelosok dengan iya, antara dua itu. iya. Ada nggak sih peninggalan itu? Ada stilasi gitu. Stilasi yang kayak stilasi itu yang kayak tadi yang kayak tulisan Bumi Pasundan. Oh. Terus kayak ukiran-ukiran gitu. Terus juga ada tubuhnya, tubuh Bandung Lautan Api. Ada. Ada tuh sekolah nggak sih? Kayak seru gitu loh, tiba-tiba kayak gitu. Iya. Jadi kalau tadi itu udah dari Pulau Jawa, kita beralih nih ke seberang Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Mana? Kan salah kan? Kan seberang Pulau Jawa. Seberang Pulau Bali, Jawa. coy, Bali. Bali. Wih, Bali. Wah. Sumpah. Jadi, iya kan? Jadi waktu itu Bali tuh ternyata belum di ini loh, diakui secara de facto sama Belanda. Oh iya. Cantik itu. Oh berarti kayak aku tadi ya, kayak belum diakui gitu kan? Iya, Saya sama mengenal Jawa. ke Sumatera, sama Jawa. Iya, iya kan? itu Iya, iya. latar belakangnya itu gara-gara perjanjian di Kerjaki yang ini nih, yang gara-gara ini. Iya, Itu ini namanya itu Kukutan Margarana. Oh pernah dengar. Angkutan Margarana itu terjadi tanggal 20 November 1946. Itu di mana nanti kalau misalnya di Bali itu setiap tanggal 20 November mereka tuh memperingati hari itu loh. Karena emang itu perang yang habis-habisan banget. Jadi kan awalnya tuh gara-gara perjanjian di Gadade. Nanti kan di situ tuh ada Soekarno sama Hatta kan. Kan ternyata mereka tahu loh bahwasannya yang diakui secara de facto tuh cuma Sumatera, Jawa, sama Madura. Sedangkan Bali itu deket banget kan sama Iya, Madura. nah, kita gitu Kan. Kayak kenapa setengah-setengah sih gitu kan? Terus ada namanya Kolonel Igusti Ngurah Rai itu tuh dia kecewa kan kayak kenapa nih padahal gue deket sama ini kenapa nggak diakuin Jadi ngambek gitu ya sama? iya kecewa terus tuh dia nemuin kan si siapa namanya si Mumi Siswa ini tanya bikin apa tapi aku tuh nggak dapat info loh kayak mana apa namanya si Penerapan. terus gimana reaksinya Soekarno tuh enggak tapi pada akhirnya si Igusti Ngurah Rai ini atau pemimpinnya ini itu tetap kecewa sama si Soekarno kayaknya nggak dihindarin Kayaknya iya, bisa jadi kayak diambil gitu aja nggak sih? itu tapi sebelum perang tuh ternyata si Igusti Ngurah Rai ini dia tuh ada loh peneliti Jogja karena saya di Jogja dia tuh nemuin ini siapa sih namanya Wagini namanya nah Wagini itu tembak dia mana misalnya Indonesia atau pihak Belanda Belanda dari Indonesia. Tapi dari namanya Indonesia loh. iya kan Iya. dia bilang iya dia Belanda tapinya dia itu ternyata membela Indonesia jadi itu semacam mata-mata gitu Bukan dua nih. ya jadi dia tuh si Igusti Ngurah Rai itu kan nggak tahu Wagini mau kemana jadi tuh dia konsultasi kan musyawarah sama si Wagini ini gimana caranya supaya apa sih Belanda ini pergi loh dari Bali kayak mau sama Bali nah ternyata di Tabanan ada tuh wilayah Bali kan di Tabanan ternyata dikepung lah sama ini Belanda memang jadi kayak Mau mereka kuasain juga tuh. jadi kan Igusti Ngurah Rai ini kan pemimpinnya jadi gak terima dong itu kayak gue dia nemuin si Wagini yang Belanda ini yang Belanda terus ternyata dikasih usulan gitu loh supaya untuk diperingati gitu memperingatkan si Belanda ini tapi karena mereka tuh kalah jumlah dan pengen aja jumlah si siapa namanya si Belanda 3.000-an Rame tuh. Indonesia sedangkan Indonesia tuh nggak nyampe nih 500 gitu loh Dari Bali Bali ya, lah. Dari sini aja udah kalah tuh saat itu tuh juga kalah banget Karena kan Bali juga wilayahnya agak Kecil kecil ya. ya. Bener kecil. Terus itu karena kayak udah kepepet gitu, udah nggak kalah mau gimana lagi. Jadi di Igusti Ngurah Rai ini ngambil tindakan gitu loh, dia nekat. Untuk udahlah segimananya adanya, dia tetap menghukum markasnya yang markasnya Belanda kita bareng gitu. berjuang banget ya sih. Iya. Tuh dari Indonesia. Bener. Terus tapi lebih gitu. Ternyata sebelumnya itu sebelum mengepung ini, ternyata si Belanda ini meniatkan dia lupa dia tuh berapa kali itu gak dimasukin ke dalam Sumatera Jawa ini
Diakui. Itu tuh gara apa dia tuh si Belanda ini mau ini bang apa ya namanya? Membuat NIT. Itu nggak NIT itu apa itu negara Indonesia Timur? Ih, Oh, loh. Ada juga. Iya. Ya itu Bali itu ternyata mau dimasukin ke negara Indonesia Timur gitu loh. Jadi Bali itu mau dipindahin Belanda gitu. Makanya mereka tuh nggak dimasukin ke itu. Beda banget sih. Yang jadi kayak mau dibedain gitu. Iya. Terus tuh awal kan Ibu Timur itu nggak mau kan. Tapi diiming-iming jabatan sama harta gitu loh. Sama siapa kita minca coy. Kayak minca lagi. Kayak diiming-iming gitu kan. Banyak kali anggotanya. Disuruh belot gitu. Banyak kali ya cara mereka buat milih Indonesia. Tapi ngomong-ngomong nih ini kan minum juga. Boleh kayak kita minum juga? Boleh. Aus juga ini. Aus jatuh. Bella, sponsor ya Le, kan kok. Ini nggak di endorse. Kalian terus kita. Sensor ya. Wah. Harus habis dikatakan oleh besok. Seru-seru juga ya cerita-cerita. Iya. Kayak yang gak kita tahu, aku mah tahu. Tapi kita dari tadi menang terus nih kan. Iya. Yang di Inggris tadi kalah. Itu agak kecewa sih dengarnya. Terus gimana tadi ya? Oh, membela itu kan. Iya. Tapi walaupun si Ibu Timur ini kecewa dia nggak mau loh membela dan ganteng sih. Iya, biasanya tuh bener-bener terus banget gitu. Iya kali. Lalu udah diiming-imingin harta. Orang kalau udah berbicara tentang harta itu pasti kayak Wah, gitu kayak aku bakal peduliin yang lain. Jadi dia kayak memikirkan rakyat ke depannya juga gimana dia masih pikirin gitu. Makanya dia mau. bayangin kalau misalnya Bali tuh nggak diperjuangin sama dia. Kayaknya Bali nggak ada. Pasti sekarang kita nggak bakal tahu yang namanya Pantai Kuta. Iya. Sebagus itu sunset di Bali. Bali juga disebutin banget kan di negara-negara luar. Nah, terus tuh kan ternyata tapi Ibu Timur kan bukan trader sih, kayak lebih ke trader lah. Intinya informasi tentang mereka mengepung itu ternyata bocor. Jadi yang dikepung duluan itu ya Mereka. Malah senjata makan tua. Iya. Kenapa namanya Puputa Margarana? Karena terjadi di Margarana loh, bukan di Tabanan lagi. Kan namanya Tabanan. Mereka mengepung kan, tapi kan ternyata udah bocor dulu tuh informasinya. Jadi mereka tuh digitunya di Margarana. Habis itu karena udah terlanjur terkepung ya pada jam 9 sampai 10 WITA gitu malam. Itu tuh itu mereka jadi apa? Jadi tanpa persenjataan, maksudnya persiapan. Nggak ada aba-aba juga kayak persiapan kosong gitu. Enggak juga sih, maksudnya ada, cuma Ada, yang tapi enggak banyak gitu loh. nggak dapat seadanya gitu. Seadanya. Sampai ada tuh namanya pasukan Cium Wanara. Itu tuh di Cium Wanara itu nama-namanya gitu loh. Kayak berkelompoknya gitu nah, yang dipimpin sama Ibu Timur itu kan namanya Cium Wanara. Itu tuh yang paling banyak memakan korban gitu loh. Tapi bukan korban yang Indonesianya, Indonesia hanya Belandanya ada. apa ya? Kelompok kan rakyatnya loh. Maksudnya pimpinannya yang paling banyak. Nah, itu terdapat ada 95 orang gitu. Wih, hampir 100 coy. Bener kan? Jadi termasuk Ibu Timur sendiri. Gara-gara apa? Iya, dia thanks loh. Gara-gara enggak, dia emang bunuh diri sendiri. Kok gitu? Intinya ceritanya kan awalnya tuh yang Belanda ini udah gitu loh mendaratkan udah ini menerbangkan pesawat di wilayah itu kayak bener-bener 4 pesawat gitu loh mau diturunin gitu di wilayah itu. Terus tuh karena udah apa ya, udah mungkin udah nggak ke ini lagi loh, nggak kelawan lagi ya. Terus Dan nggak ada waktu juga. Si Ibu Timur ini kayak sebut kuputan gitu loh, yang artinya habis-habisan. Jadi mereka tuh perang sampai bener-bener yang habis. Makanya tadi dinamain Kuputan Margarana.